Oke guys, balik lagi. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Di pertemuan ini kita akan membuat halaman detail. Dari sebelumnya kita sudah membuat tampilan dari view arsip data. Ya, arsip datanya seperti ini. Kemudian di setiap tombol ini kan belum jalan ya teman-teman. Ini nanti kita buat detailnya, dan untuk halamannya kita nanti pergunakan halaman input dari arsip. Nah, yang ini ya. Jadi nanti kita pakai keyword read only gitu ya untuk menampilkan datanya. Oke teman-teman, kita mulai. Saya aktifkan dulu tampilan editornya. Oke, pertama yang kita buka adalah di bagian view dari ARC input, dimana tampilan inputnya gitu ya. Nanti teman-teman ini kita simpan nanti dengan nama ARC detail seperti itu ya. ARC detail. Kemudian berikutnya kita buka controller Dharma teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah model dari arsip model ini ya. Jadi 3 file ini kita buka. Yang tadi kita udah save as untuk yang ARC detail. Kemudian yang di Dharma sini nanti kita tambahkan function baru di bawahnya. Dan kita butuh satu lagi file dari views, folder views, yaitu ARC view. Yang ini ya, ARC view. Jadi untuk menyalakan tombol-tombol ini. Kita mulai dari ARC view dulu, teman-teman. Kita kopikan link ya yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan kita buat dari DC edit ini. Bukan DC edit, BC input. Jadi di bawahnya ini ada anchor. Nah, ininya kita copy teman-teman. Kemudian ini bisa di close lagi. Berikutnya kita balik di halaman ARC view. Ini kita paste di sini tampilannya. Dan untuk div class-nya kita pindahkan. Kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini. Paste di sini ya teman-teman. Kemudian anchor-nya ini kita ganti jadi Dharma. Kemudian untuk functionnya nanti kita bikin pakai detail aja teman-teman. Jadi ini nanti pakainya ARC. Kemudian untuk ini nanti jadinya ARC ID. Sesuai dengan yang ada di tabel arsip ya teman-teman. Di sini tabel arsip. Kita lihat untuk atau bisa lihat dari sini teman-teman, ARC ID yang ini ya. Oke, berikutnya setelah ini selesai, nanti untuk yang lainnya, untuk yang edit dan hapus, nanti tinggal teman-teman copy paste aja. Ini sudah kita simpan, kemudian kita coba reload di halaman arsip. Kemudian teman-teman sorot di sini kalau sudah ada di pojok kiri bawah itu Dharma detail 1. Nah, itu berarti sudah memuat ID masing-masing field yang ada di sini ya. Berikutnya kita ke halaman model. Ini kita geser ke sini, kemudian kita ke model. Nah, model Dharma ini, bukan model Dharma, controller ya. Controller Dharma ini kita tambahkan lagi di bawah sini, yaitu function untuk detail. Nah, kita ambil dari ARC view data ini aja, teman-teman copy paste. Kemudian paste di bawah sini. Nah, di sini kita buat detail. Gitu ya. Untuk penamaan biar nanti bisa seragam gitu. Jadi nanti biar nggak bingung, teman-teman bisa kasih komentar di sini, atau misalkan teman-teman samakan aja namanya, misalkan untuk yang ARC semua gitu, ARC edit, ARC detail seperti itu. Nah, untuk di sini karena detail, untuk di arsip nggak apa-apa kita buat
namanya seperti ini aja dulu. Nah, di sini teman-teman, ini kita nggak perlu yang ini, di slot model arsip ini nggak perlu. Di sini teman-teman tambahkan string ID untuk mengambil ID dari link yang tadi ya, yang dari depan tadi. Kemudian kita buat di sini string data dan kemudian arsip, kita bikin arc detail aja. Seperti ini. Kemudian this arsip model, kemudian di sininya arc view detail ya teman-teman. Kita nanti bikin apa namanya di model. Tukang putu lewat, guys. Nice banget dari tadi. Oke, teman-teman. Setelah kita menambahkan ID di baris code yang 144 ini, berikutnya adalah kita ubah load view-nya ke arc detail, gitu ya. Dengan tentunya tetap memuat string data untuk nanti pengembalian nilai dari model. Jadi untuk yang dari controller cukup seperti ini aja teman-teman. Berikutnya adalah ke model. Nah, di model ini kita copy yang arc view data, kemudian nanti kita modifikasi sedikit, kita buat di bawahnya sini. Ini saya rasa nggak diperlukan ya, jadi dihapus saja. Kemudian paste, kemudian di sini arc view detail seperti ini, sesuai dengan yang ada di controller arc view detail. Nah, di sini teman-teman tambahkan lagi string ID. Jadi untuk mengambil ID yang tadi dari link. Berikutnya adalah di sini sudah sesuai untuk query-nya, tinggal kita tambahkan satu lagi, yaitu kondisi ya. Karena yang kita mau tampilkan adalah satu berdasarkan ID yang kita klik tadi. Jadi di sini teman-teman this, kemudian db, kemudian where. Jadi di sini teman-teman tinggal tambahkan nama tabelnya, yaitu tabel arsip, gitu, dot arcid, arsip.arcid, kemudian di sini koma, di sini teman-teman tinggal tambahkan string ID, gitu ya. Jangan lupa titik koma terakhir. Cukup seperti ini aja. Kemudian untuk yang di arc detail ini kita modifikasi yang formnya, form actionnya kita buang, nggak kita perlukan lagi. Kemudian tutupan form yang ada di bawah teman-teman hapus. Berikutnya kita copy paste dari edit aja ya, BC edit ini kita ambil yang for each-nya, copy, kemudian ini kita close lagi. Nah, kemudian kita taruh di bawah row aja teman-teman, atau di atasnya row. Di sini ini kita ganti menjadi variabel sesuai dengan yang di sini arc detail. arc detail, kemudian s-nya kita jadiin ad aja ya, seperti ini. Kemudian untuk tutupannya di bawah kita bikin PHP baru, kemudian kurung awal tutup. Oke, kita coba rapihkan. Oke, sudah. Simpan. Nah, berikutnya adalah kita ini kita hapus, kemudian placeholder-nya ramah require juga kita hapus. Kemudian teman-teman di sini ganti namanya jadi read only. Kemudian isinya juga sama. Seperti ini teman-teman, sama. Dan berikutnya kita tambahkan value. Nah, value ini adalah isi dari isi dari filenya atau dari fieldnya. Jadi di sini kita bikin PHP baru.
kemudian PHP tutup. Dan untuk isinya string AD ini kita sesuaikan dengan field yang ada di table ya teman-teman. Ini yang pertama adalah ARC name gitu. Kemudian sisanya kita copy paste. Untuk date ini kita copy paste juga, paste di sini. Juga di sini kita ganti untuk di sini ARC date. Kemudian yang bawah itu ARC date store. Kemudian yang bawah ini juga sama, kita copy paste juga. Yang ini. Yang pertama adalah ini kategori, teman-teman tinggal buat di sini. Kemudian yang bawah adalah semester. Nah, karena semester itu ada tahunnya, jadi teman-teman tambahkan lagi di sini titik 2 kali, kemudian di tengahnya kita tambahkan ini strip. Nanti biar ada tahunnya, jadi kita tambahkan di sini belakangnya tahun. Ini kita copy paste di bawah sini. Oke, seperti itu. Year sudah, kemudian description juga sama. Ini name-nya ini kita biarkan aja, cost require. Ini nggak perlu. Kemudian untuk value-nya kita buat di bawah sini. Namanya descript ya teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Dan untuk file ini adalah file dari atau from gitu ya. File from-nya. Jadi di sini kita paste juga dari sama yang dari atas ini. File from gitu, kemudian ini kita paste di bawah sini. Ini ARC from. Oke, untuk sisanya kita perlukan, jadi kita hapus. Nah, untuk yang ini, untuk yang file ini teman-teman bisa ganti menjadi tombol download. Jadi misalkan ini kita copy paste dari bawah. Kita masukkan tag A, kemudian ini kita bintangin dulu. Baru di bawahnya sini kita bikin tipe button. Kemudian kelas button sukses aja. Kemudian button block, simpan ini isinya adalah download. Gitu. Kemudian kita tambahkan i di sini ya. Jadi biar ada ikonnya, kemudian kelasnya. Kelasnya di sini download. Semoga ada nih teman-teman. Kasih space sedikit. Dan berikutnya adalah di bawah sini kita buat tombol back-nya teman-teman. A. Kita buat di sini PHP. Kemudian base URL, echo URL, di sini arahnya adalah ke Dharma, slashnya ke ARC view data, seperti itu ya. Oke, ini kita ganti jadi kembali, seperti itu aja. Sekarang kita coba reload. Di sini nggak ada masalah, kita coba klik. Oke, ada masalah ternyata di bagian tampilannya. Oke, di sini kita kurang nambahin echo ternyata teman-teman.
Oke, tadi saya lupa menambahkan echo. Sekarang kita bikin secara langsung. Sini. Dan sudah. Kita tambahkan lagi echo seperti ini ya. Kemudian kita reload lagi. Sini sudah muncul. Oke, yang ini belum ditambahkan. Yang description-nya belum ditambahkan. Belum ditambahkan read only. Kita buat yang descript di sini read only, teman-teman. Oke, kosongin aja. Oke, di sini sama read only. Dan di sini ada masalah dari CSS-nya, teman-teman. Nggak ada yang input groupnya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian di bawah berarti kita tambahkan satu lagi, karena pasti di sini miss one. Kita coba buat di sini. Renden ditutup, ini tutup, kemudian ini juga ditutup. Ini sudah, ini sudah. Ini oke, seperti ini harusnya. Nah, ini tutupan yang P5 ya. Mungkin ini kita hapus saja, teman-teman. Kita coba buat di sini apakah ada. Oke. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada. Sekarang simpan, kemudian reload balik di halaman arsip, kemudian detail. Sudah kembali seperti semula ya tampilannya. Jadi seperti ini teman-teman untuk pembuatan dari halaman detail. Jadi konsepnya hampir sama seperti edit, konsep edit ya. Jadi nanti teman-teman ketika buat edit dari data ini, jadi teman-teman bisa pakai konsep yang sama yang diterapkan pada detail arsip ini, gitu ya.